Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di JNUID. Seperti biasa, kita akan bahas pergerakan IHSG, IHSG kita hari ini maupun menu buy close yang saya berikan hari ini di grup Rekom, di grup umum saya sudah berikan. Tadi akan saya bahas plannya dan sekitar ada belasan saham yang di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham yang mau join grup Telegram saya. Link grup ada di deskripsi ya, ada di bawah video. Ya, silakan diklik ataupun mau cari saja di Telegram, ketik saja pemahaman saham tanpa spasi. Ingat, grup saya tidak pernah terima titip-titip dana ya. Ingat, kalau ada grup-grup tiruan atas nama pemahaman saham, mengatasnamakan Genuine ID, tawarkan titip-titip dana, nggak ada ya. Trading uang di tangan Anda, bukan di tangan saya. Hati-hati ya, jangan mau ditipu. Ya, saya tidak pernah invest titip-titip dana ya, oke. Yang saya buka cuma grup rekomendasi dan online kelas. Itu saja, titip dana saya tidak ada ya. Trading tetap uangnya di tangan teman-teman, bukan di tangan saya, tapi di tangan teman-teman ya. Oke, sudah saya bilang indeks kita kemungkinan turun, tapi mantul lagi kan. Ya, ngetes dulu 7020, 7050 sudah saya infokan. Hari ini naik, kemungkinan bisa retest lagi 7100, 7120-an. Masih sangat oke. Indeks kita masih sangat uptrend, santai saja ya. Nggak usah terlalu panik. Indeks kita wajar turun ya wajar. Turun naik ya biasa, tapi kan ini oke nih, masih oke, mantul naik ya. Jadi is oke. Tadi saya berikan, langsung saja saya bahas menu buy close kita. Saya berikan di 236 cak ya. Ternyata closing turun ya, turun di 232. Dibilang bagus ya tidak jelek ya, tidak jelek. Masih oke lah ya. Karena masih di atas, masih masih atas kok dia, masih di atas selama di atas 220 aman mah ya. Cek selama di atas 220 aman. Tadi saya berikan TP-nya 244 ya. Sebenarnya tadi kalau langsung masuk naik ke 244 tapi udah saya yang belum cuan deh ya. Intinya cak masih ada potensi naik ya. Intinya nggak usah terlalu panik. Kalau dia turun, misal turun nih ke 220-an, mantul naik. Kalau mantul naik ya ambil lagi tambah lagi muatan nggak apa-apa kan kita belum buy pertama. TP-nya terdekat ya kalau sekarang resist 240 ya, TP di sana lah. TP pertama di sana boleh 2240. Kalau bisa break baru bisa ke 244 sampai 250-an sampai 256 lah ya kalau break 240-nya. Jadi TP pertama ya diusahakan pantau 240-nya. Kalau 240-nya tidak jebol, silakan di take profit. Kalau 240-nya jebol, silakan dikawal, naikkan trailing stop karena berpotensi untuk ke 244 sampai 256 ya. Caknya support kuat atau support uptrend di 220 sampai semoga sih kuat di 220 lah ya. Nggak usah turun terlalu dalam nanti takutnya teman-teman panik ya. Sebenarnya ini masih dalam fase uptrend sih. Ya masih dalam fase uptrend, masih dalam fase yang menurut saya masih cukup aman. Ya masih cukup aman, masih uptrend ya. Jadi nggak usah terlalu panik ya. Masih oke untuk caknya. Jadi plannya seperti itu. TP-nya TP pertama bisa di 240. Kalau bisa break ya dia bisa ke 244 sampai 256. Area batas aman di 220. Selama masih di atas 220 masih sangat oke untuk cak ya. Oke, lanjut ke saham-saham yang saya berikan yang di request ya. Yang di request saya teman-teman tadi pertama ACST. Masih oke, masih dalam fase uptrend ya, masih bertahan di 166, masih bertahan di 166, 168 ya masih oke. Ada resisten terdekat 170 sampai sampai 172 itu resisten cukup kuat untuk ACST. Masih sangat oke selama masih bertahan di 166-nya. Lanjut ke TNCA ya. Jadi ACST itu masih dalam fase uptrend, jadi masih oke. TNCA hari ini diguyur ya. Kemungkinan dia bisa retest turun dulu. Kalau saya lihat bisa retest ke saya lihat dulu. 670 sampai 640 mungkin dia akan retest ke sana. Support uptrend itu ya. Support uptrend di 640 sampai 670 kemungkinan dia bisa retest ke sana. Kalau masih mantul masih ada potensi naik lagi ya. Masih potensi naik lagi ke 720-an maksimal ke 770 lah ya. Itu resiko cukup kuat untuk TNCA. Masih dalam fasenya uptrend ya. Semoga tidak tidak terlalu dalam ya turunnya. Tidak boleh jebol lebih dari 630 lah. Kalau selama masih bertahan di 630 ya masih sangat oke. Masih dalam fase uptrend untuk TNCA. Apalagi masih bertahan di 640, 670-nya masih oke lah. Dan juga TPMA karena TNCA masih dalam fase uptrend ya.
Lanjut TPMA fase sideways di persimpangan ya. Kalau persimpangan begini agak agak rawan ya antara demo uptrend atau downtrend. Ya support cukup kuat saya lihat dulu support cukup kuat di 380. Tidak boleh jebol lebih dari 380. Kalau 380 dia breakdown ke bawah berarti confirm untuk downtrend ya bisa ke 360 sampai 350. Tapi kalau masih bertahan di 380 dia dia mungkin bisa uji ke ntar saya lihat dulu 392 sampai 400 ya. Kalau dia mau uptrend, dia harus break di atas 400, dia balik ke fase uptrendnya. Begitu untuk TPMA, karena dia fasenya fase di persimpangan ya. Lanjut ke TPMA, lanjut ke Aces ya. Untuk Aces kita coba lihat. Aces belum uptrend yang baru mencoba rebound tapi belum confirm uptrend karena ada resisten yang cukup kuat yang belum bisa dijebol di 730 maksimal sampai 750 itu resisten cukup kuat untuk Aces. Kalau dia mau break di atas 750 itu cukup oke. Dia balik untuk fase uptrend. Tapi kalau belum bisa break masih ada support ya, support support di 700 sampai 680. Ya, dia tidak boleh turun lebih dari 680. Kalau 680-nya jebol, berarti dia gagal untuk melanjutkan fase uptrendnya ya. Posisinya masih di persimpangan, tapi mencoba uptrend belum konfirmasi aja ya untuk Aces. Belum konfirmasi uptrend. Lanjut ke SMDR. Waduh, dibanting nih ya. Hati-hati udah jelek nih. Eh, sudah dibanting lumayan ya. Sudah dibanting, arahnya sudah agak turun, agak kurang oke. Ada support, support tidak boleh jebol ya. Saya lihat support tidak boleh jebol di bentar di 2650 support tidak boleh jebol ya. Di 2650 sampai 2700 itu support ya. Kalau jebol 2650 itu bisa konfirmasi downtrend dia bisa turun sampai di bawah 2550-an sampai maksimal ke 2500 ya. Kalau jebol 2650-nya. Tapi kalau masih bertahan di 2650, 2750 kalau masih bisa masih bentar, bentar. 2650 sampai 2700 dia mungkin bisa retest lagi ke 278 sampai 2800 ya. Posisinya sudah agak menukik ke bawah tapi belum patah tren, belum downtrend ya, belum confirm downtrend tapi arahnya sudah menukik ke bawah ya. Harus hati-hati juga ya. Karena arusnya sudah ke bawah ini untuk SMDR. Lanjut ke IP. IP masih sideways di bawah ya, masih sideways di bawah. Support kuat ada di 24 246 lah ya, support cukup kuat. Resisten ada di 256 sampai 264 ya. Posisinya lagi sideways di bawah, jadi ya masih sideways di bawah jadi kurang oke lah ya. Untuk IP, ini IP kan, bentar. Ya, untuk IP masih sideways di bawah. Lanjut ke Wins. Belum oke ya. Resisten dia harus jebol di 180 baru cukup menarik ya. Itu ada resisten. Dia harus jebol dulu ya 180 sampai sampai 183. Ya dia harus break di atas baru cukup menarik untuk wins. Tapi kalau belum bisa break di atas 183 masih ada kemungkinan dia bisa turun lagi ke 176 sampai 175. 175 tidak boleh sampai tembus atau jebol. Kalau 175-nya jebol berarti dia arahnya downtrend ya untuk wins. Posisinya lagi di persimpangan untuk wins. Kalau dia mau uptrend dia harus break di atas 183 ya untuk wins. Posisinya lagi di persimpangan untuk wins. Lanjut ke wins, lanjut ke BABP. BABP posisinya juga lagi di persimpangan ya. Posisinya lagi di persimpangan ada support cukup kuat di 127 sampai 124 ya. Ya kalau dia bisa rebound di 127 sampai 124 kemungkinan masih bisa naik ke 132 sampai 135 ya untuk BABP. Posisinya lagi di persimpangan untuk BABP ya. Lanjut ke BPTR. Eh dibilang downtrend belum karena masih dijaga di atas 210, masih ada kemungkinan bisa retest lagi 220 sampai 226. Ya posisinya masih oke lah, masih uptrend selama dijaga di atas 210, maksimal di 200 tidak boleh jebol. Kalau 200 ya jebol udah kurang oke untuk BPTR.
Tapi kalau masih bertahan, apalagi masih bertahan di atas 210, ya dia mungkin tes ke 220 sampai 226 lah ya. Res, apa resisten terkuat di 230. Nanti saya lihat dulu, benar nggak 230? 232 ya untuk resisten terkuat dari BPTR di 232. Posisinya masih uptrend selama bertahan di atas 210 ya, masih oke untuk BPTR, masih uptrend. Lanjut ke SDMU, masih di persimpangan ya. Masih di persimpangan, support kuat ada di 70 sampai 66, resisten ada di 74 sampai 78 ya untuk SDMU. Masih di persimpangan untuk SDMU. Lanjut ke PNLF ya, support di 70 sampai 66, resisten di 74 sampai 78. Itu untuk SDMU ya, masih di persimpangan untuk SDMU. Lanjut ke PNLF. Nah, PNLF. Masih kurang oke ya. Posisi lagi di persimpangan juga. Dia belum bisa jebol di 400-nya. Kita saya dulu. Masih kurang oke kalau tidak bisa break di atas 400, itu kurang oke untuk PNLF. Hati-hati ya, jangan sampai jebol lebih dari 380. Kalau 380-nya jebol, dia bisa patah tren ataupun downtrend ya untuk PNRF. Posisi lagi di persimpangan ya. Intinya support quote di 380 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia downtrend, tapi kalau dia mau uptrend kembali, dia minimal harus jebol di atas 404 ya untuk PNLF. Posisi lagi di persimpangan untuk PNLF. Lanjut ke bola. Bola masih oke, masih di atas ya, masih uptrend nih, masih oke nih, masih cakep lah kalau secara teknikal masih oke. Karena masih bertahan di 390 ya masih sangat oke. Resisten terdekat di 400, 406 sampai 420 ya. 406 sampai 420 itu resisten cukup kuat. Support di 390 sampai 380. Posisinya masih sangat uptrend, masih di posisi atas, masih oke untuk bola. Lanjut ke BEPS. BEPS. Kurang oke lagi ya, sudah agak kurang oke. Dia tidak boleh jebol lebih dari 4.500. Kalau 4.500-nya jebol, kemungkinan dia OTW ke 4. Nah, kalau jebol 4.500, kemungkinan dia OTW ke 4.300 sampai 4150 lah ya. Ya kalau jebol 4.500-nya. Kalau masih bertahan ya mungkin akan retest lagi, mantul lagi ke, entah saya lihat dulu. 4650 sampai 4760 lah ya, kurang lebih begitu ya untuk BEPS. Posisinya kurang masih di persimpangan lah, kurang oke juga ya. Kalau dia mau uptrend agak jauh nih, resistnya agak jauh. Kalau dia mau uptrend kembali, dia harus break di atas 5.000 baru baru bisa dikatakan dia mulai kembali ke atas. Tapi kalau masih di bawah 5.000, arahnya masih cenderung akan turun ya untuk BEPS. Ya, untuk resist sekarang yang tadi saya sebutkan ya, di berapa tadi ya? Ya 4750 lah ya, kurang lebih itu resisten cukup kuat untuk BEPS ya. Kalau paling kuatnya di 5.000 itu resist cukup sangat kuat untuk BEPS. Ya intinya 5.000-nya kalau tidak bisa jebol dia arahnya akan turun ya. Hati-hati pantau saja 4.500-nya untuk BEPS ya. Karena kalau 4.500-nya jebol ya itu akan turun lumayan dalam ke 4.300-an sampai 41 ya 4150 lah ya. Oke, lanjut ke Pigas. Ya, jadi posisi BEPS itu di persimpangan. Lanjut ke Pigas. Oh, mantap. Mantap. Saya yang belum ada barang. Posisinya juga lagi di persimpangan sekarang ya, tidak uptrend maupun tidak downtrend. Kalau dia mau kembali uptrend dia harus jebol di atas 6150. Tapi kalau dia patah trend, dia jebol kalau dia patah trend. Saya lihat bentar ya. Kalau dia patah trend dia akan jebol di 1570. Ya, kalau 1570-nya jebol dia akan turun lumayan nih. Bisa ke 1500-an. Ya, 1500 sampai 1250. Kalau dia jebol 1570. Ya, posisinya lagi di persimpangan untuk Pigas ya. Lanjut ke
Ini apa nih? Kekes. Yang wadah. Aduh, saham baru IPO, bos. Ya, dibilang jelek, ini lebih ke copetnya banyak banget sini. Ya udah ARB nih kan, ARB satu. Ah, gini deh, support kuat di 110 untuk kekes ya. Resisten ada di 120 sampai 124 lah ya. Support 110, kalau jebol hati-hati dia bisa turun lagi lebih dalam. Tapi kalau bertahan di 110 sampai 112 ada potensi dia retest lagi ke 120 sampai 124 ya untuk kekes. Posisinya ya masih di persimpangan lah ya. Walaupun secara analisa belum terlalu bisa dianalisa secara maksimal ya karena ini baru saham baru. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati aktivitasnya, tradingnya, usahanya, pekerjaannya, apapun yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan dan kesehatannya selalu terjaga. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.